Shalom, Shalom. Shalom, shalom. Ya, belum dimulai ya Kak ya. Masih di mute itu Pak. Pastor Luke masih di mute. salam, selamat malam Bapak Ibu. Selamat Salam, malam. selamat malam. Malam. Apakah suara saya jelas terdengar? Kalau jelas Jelas, terdengar, Pak. saya ingin melihat jempol dari Bapak Ibu Saudara semua. Jelas. Oke, Jelas. tidak ada masalah ya dengan suara. Gambar pun oke ya. Oke, Oke. baik. Saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung malam hari ini, baik yang sudah 4 kali ikut pelatihan doa maupun yang baru pertama ini. Selamat datang, selamat bergabung dalam pelatihan doa. Malam hari ini kita akan dilayani oleh Pak Daud Tony. Sementara sebelum kita masuk firman, kita mau worship lebih dulu, lalu kita berdoa syafaat, dan setelah itu baru kita akan mendengarkan pengajaran dari Pak Daud Tony. Dan saya menyapa Bapak Ibu Saudara, sepertinya saya baru melihat pertama ini, ada yang dari Palangkaraya, apakah ada seorang ibu yang datang dari Papua, sudah ikut bergabung malam hari ini? Yang dari Papua bisa angkat tangan? Oh, sepertinya masih belum bergabung. Baik Bapak Ibu Saudara, karena ini sekarang sudah 8:30, kita mulai saja. Silakan Pastor Joy. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom, shalom. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, untuk masuk di pelatihan doa ini. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Mari dimanapun Anda berada saat ini, siapkan hatimu, Bapak Ibu Saudara. Kita datang kepada Tuhan. Ya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari mulai nyalakan rohmu, arahkan hatimu kepadanya. Yesus, 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 arahkan hatimu kepadanya. Mari mulai sembah Dia, naikkan suaramu, naikkan hatimu. Mari bermazmur bagi Dia. Oh, mari hadirlah Tuhan. Mari hadirlah Tuhan, dimanapun kami berada. Mari hadirlah, Kau yang jamah setiap kami, Kau yang hadir menemani setiap kami Tuhan. Oh Roh Kudus, kami rindu Tuhan. Siriora bara 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 bara. Siriara bara 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 bara. Mari saudara, kalau engkau sudah bisa berbahasa roh malam hari ini, kita berbahasa roh bersama-sama. Mari menyembah dalam roh. Sidiora bara 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 bara. Sidiora bara 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 be ara bara 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 bo. Sidiora bara 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 basi. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu
ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari dengan satu hati bersama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari saudara kita sama-sama nyanyikan lagi. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari dengan segenap hatimu katakan di hadapan Tuhan malam hari ini, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari sekali lagi lebih sungguh katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Mari sepakat saudara malam hari ini, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima kemenangan dari-Mu, Tuhan. Sekali lagi kita datang kepada Tuhan, saudara. Mari bawa sembah-Mu, bawa pujian-Mu, korban syukur di hadapan-Nya. Oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Iman kami bersepakat di dalam kuasa-Mu. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Kau mampu melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Allah kami. Oh, kami
percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami berserah sepenuhnya kepadamu. Siriora bara basi, diara bara berere, siriora bara siriora bara berere. Mari lebih lagi arahkan hatimu, arahkan pandangan matamu kepada Yesus. Oh, siriora bara bo. Siriora la da bara bare. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dah. Mari saudara, kalau engkau bisa angkat tanganmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sekali lagi saudara katakan, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, kami percaya Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Mari saudara sekali lagi dengan segenap imanmu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Orea bara 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 bo. Mari sebelum kita berdoa syafaat, mari kita berbahasa roh sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Sikiri ora bara 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 bara. Mari mulai nyalakan rohmu.
Mari mulai nyalakan api rohmu di hadapan Tuhan. Sikiriora bara 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 bara. Mari undang kuasa Roh Kudus hadir, memenuhi, mengurapi setiap kita. Sidiora da 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 de, sidiora da 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 bara 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 bara. Oh sidiora da 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 da. Sidiora da 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 da. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada yang berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sikiririo bara 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 bo. Sidiara bara 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 bara. Mari terus saudara connect terus sama Tuhan, berhubungan terus sama Tuhan. Sikiria bara 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 bara. Pastor Andrianto boleh pimpin kita dalam doa syafaat. Kiara basyakara bara 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 basyakara bara bara basyikiri di 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 di. Indara basyakara bara bara bara. Indakara basyikiri di 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 biar la bala 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 bala. Mari Tuhan bangkitkan roh kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Syakana namo kurubu shikiri di nemekiri di bisyakara la bala bala bala. Innakara busukurumuku sakara rada basikini nemekiri di 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 di. Indakara busukurulubuku sakana namaka sakara raba raba raba. Mari bangkitkan roh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kebaskan setiap kelesuan dalam nama Yesus. Kami kebaskan setiap rasa capek Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami kebaskan semua Tuhan kesuam-suaman di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kekuatan yang daripadamu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Biar kekuatan ilahi mengalir dalam hidup kami Tuhan. Menyegarkan kami, menguatkan kami kembali Tuhan. Biar kami kembali menulai api cintamu Tuhan. Dengan gairah cintamu kembali Tuhan. Kina karabasa karabasiki di biaralabashanda raba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami kebaskan setiap roh kebenaran diri sendiri Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus setiap roh kesombongan kami kebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan bahwa kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati Tuhan. Tuhan dengan hati hineni kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan biar kebenaran yang ilahi, kebenaran Kristus yang kami kenakan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari layakkan setiap kami Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Mari Tuhan tahirkan setiap kami, mari kuduskan, sucikan kami oleh darah Yesus Tuhan. Sehingga kami layak Tuhan malam ini untuk boleh menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar darah-Mu Tuhan, darah Yesus yang melayakkan setiap kami Tuhan. Tanpa darah-Mu kami enggak layak Tuhan. Tanpa Engkau kami enggak layak Tuhan. Mari Tuhan tahirkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami datang dengan tangan yang bersih, dengan hati yang bersih kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Kau bawa setiap kami Tuhan dalam pelatihan doa ini Tuhan. Untuk lebih lagi Tuhan perlengkapi kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan bukakan kebenaran-kebenaran firman-Mu lebih lagi bagi setiap kami Tuhan. Supaya kami boleh menggali Tuhan, menggali rahasia kerajaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bukakan lebih lagi Tuhan. Bukan supaya kami mendapat banyak pengetahuan, tapi supaya kami diperlengkapi Tuhan. Untuk boleh menjadi pendoa-pendoa di akhir zaman. Untuk menjadi pasukan-pasukan doa di akhir zaman ini Tuhan. Kami tahu bahwa kami sudah di akhir dari akhir zaman Tuhan.
Mari perlengkapi kami Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang sudah memberi kemenangan bagi kami Tuhan. Engkau yang memampukan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa kami lebih hari lebih heran lagi Tuhan, lebih pekakan suara Tuhan, lebih intim, lebih bergaul karib dengan Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau, kami butuh suara-Mu, kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh pesan-pesan-Mu Tuhan. Mari bicara atas setiap kami Tuhan, buat kami terima Tuhan yang daripada-Mu Tuhan. Kami tolak semua hal-hal yang negatif, kami tolak semua yang bukan dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau terima yang daripada-Mu Tuhan, yang murni itu Tuhan. Dan kami tahu ini memperlengkapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus saat ini Tuhan, buat bangsa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Biar shalom-Mu memenuhi bangsa ini Tuhan. Shalom yang daripada-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan memenuhi bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap spirit ketakutan, spirit intimidasi Tuhan, spirit yang menyebabkan kekhawatiran kami ikat patah, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar shalom yang daripada-Mu memenuhi bangsa ini Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu Tuhan terus memerintah dalam hati dan pikiran setiap kami yang percaya pada Tuhan. Di dalam nama Yesus, memenuhi setiap penduduk di bangsa ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, setiap rancangan kuasa-kuasa jahat yang merencanakan akan ada demo Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, semua boleh dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar tidak ada kesepakatan di antara setiap orang-orang yang merencanakan demo ini Tuhan. Buat mereka tidak sehati, buat mereka tidak sepakat, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap demo dibatalkan dalam nama Yesus. Setiap strategi iblis dibongkar, digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar kehendak-Mu yang jadi atas bangsa ini Tuhan. Bangsa ini dalam kuasa-Mu, dalam perlindungan-Mu. Engkau yang berdaulat atas bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati, Kau jagai, lindungi pemerintahan bangsa ini. Presiden, wakil presiden, seluruh menteri kabinet Tuhan. Juga pemerintahan dari pusat sampai daerah ada dalam perlindungan yang daripada-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biar semuanya Tuhan tetap satu di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Kau lindungi bangsa kami, Kau lindungi kota-kota di mana kami tinggal Tuhan. Kau jagai, Kau lindungi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, buat setiap kami, setiap gereja-Mu boleh bersatu Tuhan, untuk bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat, untuk menaikkan pujian penyembahan hanya kepada-Mu Tuhan. Dan biar shalom-Mu memenuhi sekali lagi bangsa ini, kota-kota tempat di mana kami tinggal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami tahu kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, Engkau terus berkarya Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap ajaran-ajaran yang tidak benar Tuhan, setiap paham-paham yang bukan daripada Tuhan, saat ini kami cabut sampai ke akar-akarnya Tuhan. Pengajaran-pengajaran yang tidak benar Tuhan, kami cabut sampai ke akar-akarnya dan kami bakar dan buang di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, setiap orang-orang yang sudah terpapar dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan Tuhan, buka selaput yang selama ini menutupi mata hati mereka, mata mereka Tuhan. Buat mereka melihat kasih-Mu, mengalami kasih-Mu, melihat kebenaran yang daripada-Mu Tuhan. Buat mereka mengalami Engkau secara pribadi dan mereka dibalikkan Tuhan. Ada pembalikan keadaan atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Saulus akan menjadi Paulus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan akan Kau pakai mereka Tuhan untuk menjadi saksi-Mu yang mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang-orang yang merongrong bangsa ini, pemerintahan bangsa ini Tuhan, balikkan dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus ada pembalikan keadaan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, Kau pulihkan bangsa ini, Kau pulihkan perekonomian bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan, terjadi pemulihan perekonomian Tuhan, terjadi Tuhan. Kau memberkati para pengusaha, Kau memberkati setiap orang-orang yang berusaha, dari kelas yang paling tinggi sampai menengah sampai bawah sekalipun Tuhan. Kau menjaga, melindungi, memberkati mereka Tuhan, sehingga usaha mereka boleh bertumbuh berlipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya Tuhan, Kau juga lawat bangsa ini. Kami percaya terus Tuhan, angka kesembuhan itu terjadi terus meningkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Bangsa ini akan
Bebaskan dari pandemi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi atas bangsa kami. Kesembuhan terjadi atas kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan boleh dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan. Oh, kepakkan sayap kesembuhan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Dan itu semua terjadi Tuhan. Bilur-bilur-Mu yang sudah menanggung sakit penyakit itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap orang dimanapun berada yang saat ini sedang mengikuti Zoom ini Tuhan, yang mungkin sedang sakit Tuhan, mari sakit penyakit apapun Tuhan menjamah, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bait tubuh kami adalah bait Allah Tuhan. Di dalam nama Yesus, sakit penyakit menyingkir dari tubuh kami, keluar dari tubuh kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan, kesembuhan, pemulihan daripada-Mu Tuhan atas kami semua Tuhan, atas kota kami, atas bangsa kami. Mari pakai setiap gereja-Mu Tuhan. Biarkan gereja-Mu bangkit dan menjadi terang Tuhan. Yesaya 60 terjadi Tuhan. Para gereja-gereja-Mu bersatu Tuhan. Anak-anak-Mu bersatu, hamba-hamba-Mu bersatu dan bangkit menjadi terang, menjadi berkat buat kota di mana kami tinggal, menjadi berkat buat bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang kami doakan Tuhan, Kau mendengarkannya Tuhan. Dan kami percaya juga dengan iman, kami percaya Kau mengabulkannya Tuhan. Terima kasih karena kami menaikkan segala doa kami dengan segala ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua jadi tergenapi Tuhan, termeterai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya kembali kepada Pastor Luke. Silakan. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam pelatihan yang akan dilayani oleh Pastor Daud Tony, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman terlebih dulu. Untuk minggu depan, pelatihan doa sesi kedua dari Pastor Daud Tony akan dipindah harinya, Bapak Ibu Saudara. Kalau biasanya hari Kamis, khusus untuk minggu depan, dan minggu berikutnya dipindah ke hari Rabu. Jadi kita akan bertemu kembali minggu depan hari Rabu jam 7 malam. Kalau hari ini kita mulai 7:30, maka minggu depan kita akan mulai jam 7 malam. Meeting ID dan passcode masih sama, jadi Bapak Ibu Saudara simpan saja meeting ID-nya dan passcode-nya, karena ini berlaku untuk selama sebulan ini Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara, malam ini juga diberi kesempatan untuk ini baik. Yang berikutnya setelah Bapak Saudara, untuk Rabu tanggal 18 Agustus, pelatihan doa kita akan dilayani oleh Pastor Debbie Bashir dari Jakarta. Meeting ID dan passcode tetap sama. Jadi hari Rabu 18 Agustus jam 7 malam ya Bapak Ibu Saudara. Lalu di Rabu terakhir di bulan Agustus, tepatnya tanggal 25, kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Panji jam 7 malam. Ya, meeting ID dan passcode masih tetap sama. Baik, itu dari saya. Lalu malam hari ini Bapak Ibu Saudara juga diberi kesempatan untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang bisa scan QR Code yang ada di samping ini, ataupun kalau Bapak Saudara tidak bisa scan QR Code, bisa save nomor BCA kami, dan Bapak Ibu Saudara bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik, itu pengumuman dari saya. Sambil menunggu Pak Daud Tony, coba saya cek dulu. Host, apakah Pak Daud Tony sudah masuk? Coba dicek dulu. Sementara Pastor Joy bisa naikkan satu pujian, saya akan coba kontak Pastor Daud. Baik, Bapak Ibu Saudara, mungkin sambil menunggu kita mau naikkan pujian, mungkin kita
kali ini praise aja. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Oke, Bapak Ibu siap ya? Kita mau bersukacita supaya kita tetap semangat. Kita percaya bahwa sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan buat kita. Setuju Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin Saudara. Oke. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara kalau bisa tepuk tangan hari ini, kita tepuk tangan buat Tuhan. Oke? Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata. Boleh dong kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang tak pernah didengar telinga. Amin. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Mari saudara katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, amin, dan tak pernah didengar telinga, yes, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Siap-siap saudara, sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lagi, sekali lagi saudara, katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari sekali lagi saudara, lebih sungguh lagi katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Boleh kasih tepuk tangan yang keras buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kerajaanmu jadi darah hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra. Kami percaya kuasa Yesus yang bekerja lewat Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, akan bahas tentang posisi orang percaya. Di dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 23,
Kitab Bilangan pasal 23 ayat 23, Alkitab berkata, tidak ada mantra yang mempan terhadap Israel dan tidak ada tenungan yang mempan terhadap Yakub. Arti mantra adalah yang berhubungan dengan kiriman kuasa gelap, santet, guna-guna, hipnotis, ilmu tanah kuburan, dan macam-macam. Alkitab berkata tidak mempan terhadap Israel. Kita ini adalah umat Elohim, umat perjanjian baru. Dan dikatakan tidak ada tenungan yang mempan terhadap Yakub. Arti tenungan itu berhubungan dengan kutuk serapah atau pemanggilan roh untuk dikirim untuk menyerang. Alkitab berkata tidak mempan, tidak kena. Artinya apa? Kalau kita itu adalah umat Tuhan, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerimanya dan percaya dalam namanya. Arti menerimanya ini adalah percaya dan beriman. Itu tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai, tidak bisa diguna-gunai. Kalau kita adalah anak, Alkitab berkata waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberi kuasa menjadi anak-anak Elohim. Kalau kita adalah anak, maka kita memanggil Elohim sebagai Bapa, memanggil Tuhan sebagai Bapa. Kalau kita adalah anak, pasti kita punya namanya posisi. Nah, kalau kita adalah anak, pasti kita punya posisi. Saudara, seorang anak punya posisi yang terpenting dalam keluarga. Seorang anak beda dengan pembantu. Seorang anak beda dengan seorang pegawai. Seorang anak punya posisi yang penting. Alkitab berkata ada anak-anak Elohim, anak-anak Tuhan, dan anak-anak dunia. Nah, dan kalau kita adalah anak, kita adalah ahli waris. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi kuasa, diberi prioritas, otoritas, menjadi anak Elohim, artinya posisi di atas setan. Ingat, posisi di atas setan. Jelas saudaranya, suaranya? Pak Luki, jelas nggak suara? Oke. Posisi di atas setan. Artinya apa? Kita tidak bisa dimantrai, tidak bisa diguna-gunai, tidak bisa disantet karena posisi di atas setan. Nah, Alkitab berkata ada namanya anak-anak dunia. Jadi kalau orang yang tidak percaya Tuhan atau Kristen tomat, habis tobat besok kumat, atau yang tidak dalam Tuhan, tidak beriman, nah itu posisi di bawah setan. Nah, maka disebut anak-anak dunia. Perlu saudara tahu bahwa penguasa dunia ini seizin Tuhan adalah setan. Jadi kalau anak-anak dunia itu posisinya di bawah setan. Yang jadi pertanyaan, apakah semua orang Kristen tidak bisa disantet, dimantrai, dan ditenung? Ada. Bisa kena kalau ada dosa yang mengikat. Nah ini saya. Nah, apa dosa yang mengikat? Nomor satu adalah perzinahan. Ingat saudara, ada namanya itu perzinahan. Orang kalau berzina itu bukan lagi dua tapi satu, roh. Makanya orang berzina itu roh itu cemar. Yang untuk berhubungan dengan Elohim, yang berhubungan dengan Tuhan, itu roh. Kalau roh kita cemar, bagaimana kita hubungan dengan Tuhan? Jadi saudara, dosa mengikat yang pertama adalah berzina. Sekalipun Kristen, kalau berzina, disantet tetap kena. Kenapa? Artinya dia itu, arti percaya dan beriman itu menjauhi larangannya, mentaati perintah-perintahnya. Jadi dosa yang mengikat itu adalah perzinahan. Jadi orang Kristen bisa kena ilmu hitam, ilmu santet kalau ada dosa mengikat. Nomor satu adalah perzinahan. Kedua adalah
akar pahit kecewa dendam. Akar pahit kecewa dendam itu dosa yang mengikat. Alkitab berkata, kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Alkitab berkata, pengampunan adalah kunci pemulihan. Jadi yang kedua itu penting untuk saudara. Makanya sering di dalam pelayanan pelepasan, orang yang kecewa, akar pahit kecewa dendam, waktu dilayani ada manifestasi kerasukan. Kenapa? Karena itu adalah celah dosa yang mengikat. Yang ketiga, orang yang suka ngalamun. Orang yang suka ngalamun itu termasuk dosa yang mengikat. Kenapa? Berfantasi. Fantasinya pasti aneh-aneh yang berhubungan dengan dosa. Makanya saudara, orang yang suka ngalamun itu paling mudah kena ilmu pelet, guna-guna atau santet, bahkan hipnotis. Karena ngalamun itu termasuk dosa mengikat. Yang keempat, orang rokok. Nah, ngerokok itu termasuk dosa mengikat. Nah, memang di Alkitab tidak ada tertulis dilarang merokok. Tapi di pom bensin ada. Nah, kalau Tuhan izinkan umatnya ngerokok, dia siapin cerobong asap. Nah, memang di Alkitab tidak tertulis dosa tentang rokok. Tapi Alkitab berkata tubuhmu adalah bait Allah. Yang merusak bait Allah akan dibinasakan oleh Elohim. Jadi perlu saudara tahu, ngerokok itu termasuk mengikat. Ada memang kebingungan antara dosa dan tidak masalah rokok. Tetapi kalau saudara ingin tidak kena santet, tidak kena mantra, guna-guna, berhentilah merokok. Karena itu termasuk mengikat. Yang kelima, bila terlibat penyembahan kuasa gelap, pegang-pegang jimat, mantra-mantra, guna-guna, itu mengikat roh. Jadi kalau orang Kristen ada dosa-dosa mengikat seperti ini, itu baru bisa kena ilmu santet, guna-guna, mantra, tenungan, serapah. Ini yang sering disebut namanya celah dosa. Yang disebut serangan kuasa gelap bisa kena ke orang Kristen bila ada dosa mengikat. Selama tidak ada dosa mengikat, tidak bisa. Nah, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara yang percaya Tuhan, arti percaya ini percaya dan beriman. Nah ini saudara. Dan jauhi dosa yang mengikat. Nah, jadi ini saya sampaikan firman Tuhan singkat saja. Kita akan tanya jawab supaya lebih jelas. Oke, lanjut Pak Lugi. Baik, Pak Daud. Ini kan kita dalam konteksnya ini kita sedang pelatihan doa. Jadi kita itu pengen tahu pelatihan doa peperangan rohani itu bagaimana. Yang sebenarnya yang kita harus siapkan, apa yang kita hadapi dalam dunia roh itu bagaimana? Pak Daud. Oke, pertama di dalam peperangan rohani itu ada namanya itu serangan balik. Nah, supaya tidak ada serangan balik, kita harus doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi. Dan harus dibereskan juga masalah dosa yang mengikat. Pertama. Kedua, apa pengaruh doa di dalam peperangan rohani? Perhatikan tentang Daniel. Daniel berdoa, Tuhan mengutus Gabriel. Di tengah jalan, disabotase kuasa gelap penguasa media Persia. Gabriel minta tolong Mikael. Mikael turun. Gabriel dan Mikael melawan penguasa media Persia, yaitu melawan Lucifer, iblis. Iblis kalah, Mikael kembali ke surga, Gabriel menemui Daniel. Pada waktu mendapat jawaban Tuhan itu,
Gabriel perlu doa peperangan karena ada penghalang kuasa gelap media Persia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini tentang pengalaman peperangan rohani. Di dalam dunia nyata itu ada namanya dunia gaib. Dunia gaib ini tidak menyatu dengan bumi, tetapi tidak berbenturan. Ini yang disebut namanya bayangan bumi. Kalau orang yang belum bertobat kayak saya, itu disebut alam gaib, alam bayangan. Di alam itu ada namanya kabut gelap. Kabut gelap. Gelap gulita. Kabutnya itu seperti awan hitam. Nah, disitulah ada namanya alam tipuan. Di situ ketemu roh-roh orang mati, jenderal, raja, presiden yang mati zaman-zaman dulu. Tetapi ingat, itu namanya alam tipuan. Itu hanya roh setan yang menyamar. Setelah itu, ada yang namanya itu lautan kaca. Ini seluruh dunia bisa dilihat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau awan gelap ini mempengaruhi satu kota, maka satu kota itu akan diikat dan dikuasai, dikendalikan. Nah, sering Paulus mengatakan disebut benteng-benteng. Nah, apa gunanya doa peperangan? Doa peperangan itu gunanya adalah untuk menghancurkan kubu-kubu benteng-benteng kegelapan. Waktu kita memuji, menyembah Tuhan, benteng-benteng itu, awan gelap itu akan tersingkap gini. Kenapa? Karena Elohim, Tuhan, bertahta di atas pujian. Makanya dalam doa peperangan harus ada pujian penyembahan. Nah, setelah itu doa darah Yesus, hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan benteng-benteng setan, darah Yesus bebaskan. Dan doa Tuhan Yesus lawat kota Surabaya, contohnya gitu. Lawat kota Surabaya, darah Yesus hancurkan kuasa gelap di kota Surabaya. Darah Yesus hancurkan roh-roh ketakutan di Surabaya. Ini akan mempengaruhi. Waktu doa itu, kuasa Tuhan dari surga turun ke bumi, ini awan gelap itu akan menyingkir gini. Tes gitu. Nah, di dalam diri kita ada kuasa Roh Kudus. Nah, nanti pada waktu awan gelap ini menyingkir gini, seret, maka di kota itu akan terjadi banyak pertobatan. Kedua, misalnya tidak percaya Yesus pun, sifat karakternya baik. Karena apa? Akan banyak menurunkan angka kejahatan. Banyak akan menurunkan hal-hal yang berbau dosa. Kenapa, saudara? Karena yang mengikat itu adalah dari awan gelap ini. Benteng gaib namanya, kuasa gelap. Nah, itu perlunya doa peperangan di dalam nama Yesus sebenarnya untuk merobohkan benteng-benteng itu. Oke, gimana Pak Luki? Ya. Baik. Kalau begitu, berikutnya. Ya, kita buka ruang tanya jawab ya, Pak Daud. Ya, oke. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, silakan yang ingin bertanya pada Pak Daud Tony bisa angkat tangan. Nanti host akan memindah layar ke depan bersama dengan Pak Daud Tony. Silakan, barangkali ada yang mau tanya. Para pendoa yang biasa suka mendoakan orang. Mari, ada yang mau tanya? Mau ditulis boleh, mau langsung bicara dengan Pak Daud juga boleh, silakan. Pak Daud sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan, kalau boleh saya tanya lagi. Jadi Pak Daud, apakah mungkin seorang pelayan Tuhan itu masih sudah melayani tapi masih terikat, itu masih mungkin ya Pak Daud ya? Masih bisa ya?
Bisa. Ada banyak. Nah, makanya ada yang sudah melayani Tuhan, tapi kena serangan balik, serangan setan. Karena ada dosa yang mengikat. Jadi Nah, kalau dosa misalnya tadi saya sebut 5 tadi, salah satu. ya, jadi misalnya pelayan Tuhan yang terutama yang di mimbar itu Pak Daud, sebelum melayani paling bagus bagaimana? Apa yang harus kita kerjakan? Untuk pendoa syafaat juga bagaimana Pak Daud? Pendoa syafaat berdoa supaya darah Yesus sucikan tubuh jiwa roh dari pengkhotbah itu, supaya tidak ada transfer spirit. Itu tugasnya pendoa syafaat. Makanya kan jangan asal tumpang tangan, karena bisa terjadi transfer spirit, terutama yang berhubungan dengan perjinahan. Atau yang berhubungan dengan okultisme. Ya, oke, jelas? Ya, ini ada yang mau tanya nih Mbak Pak Daud. Ya, lanjut. Dari Tan Mei, silakan Ibu Tan. Host, tolong kameranya. Ibu Tan bisa angkat tangan atau dibuka mic-nya. Ibu atau Bapak ya, Tan Mei, Ibu ini sepertinya. Ibu Tan Mei, silakan kalau mau bicara. Oh ini. Ini Pak Daud, ada di chat. Gimana? Mau tanya apa? Ini, ada di chat room. Saya mau tanya kalau ada yang kena pakai susu, bagaimana bisa didoakan ya? Susu jadi, Pak Daud. Nah, kalau ada orang pasang susu ya, dan dia minta dilepaskan, itu doakan bagian sini. Sama bagian dada. Nah, doanya darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan jimat, darah Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, roh-roh setan, roh jahat keluar. Yang bersangkutan suruh mengucapkan juga. Nah, itu di dalam pasang susu itu ada namanya kutuk, namanya itu kutuk rumah tangga hancur. Nah, itu bicara tentang kutuk masa depan. Makanya ritual kuasa gelap seluruh dunia itu selalu hari Jumat. Nah, kenapa tidak malam Minggu? Nah, yang disebut Sabat Yahudi hari ke-7 itu hari Sabtu. Nah, hari Minggu, kenapa kita orang Kristen dengan hari Minggu kebaktian? Karena hari Minggu hari pertama, hari kebangkitan Tuhan. Nah, hari ke-6 berarti Jumat. Nah, hari Jumat itu berhubungan dengan, ingat, hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan Tuhan. Dan Tuhan berfirman, beranak cuculah kuasai bumi. Artinya berkat untuk masa depan. Lawan dari Tuhan adalah setan. Nah, kalau Tuhan memberkati, maka setan mengutuk. Maka ritual puasa gelap itu selalu hari ke-6 seluruh dunia. Artinya apa? Lawan dari Tuhan adalah setan. Makanya kalau orang pasang susu, itu harus dibatalkan kutuk masa depannya. Kenapa? Rumah tangga bisa hancur. Nah, cara batalinya, darah Yesus hancurkan segala kutuk masa depan, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan jimat, tumpang tangan. Di dalam pelayanan orang pasang susu, ada susuk mati, artinya apa? Waktu didoakan, setannya keluar, tapi bendanya tetap ada. Tapi itu tidak berfungsi. Nah, beda dengan susuk hidup. Susuk hidup itu bisa jalan. Nah, ini ada rohnya. Didoain darah Yesus, biasanya keluar. Itu dari kulit biasanya. Atau dari hidung, atau dari mulut. Atau dari buang air besar. Nah, yang ketiga, sering kejadian,
waktu kita doain pengusiran roh, itu ada manifestasi muntah-muntah. Tapi tidak harus. Di dalam pelepasan tidak harus muntah-muntah. Itu sering kejadian. Jadi untuk pelepasan susu tidak harus keluar benda, kutukannya itu dihancurkan. Nah, tetapi kadang orang kurang mantap. Nah, kalau setannya sudah keluar, itu di dalam Yesus bisa keluar atau dibantu dengan operasi kecil, bisa. Tapi sebenarnya bendanya sudah kekuatannya mati. Itu namanya susuk mati. Jadi tidak ada kekuatannya lagi. Gimana Pak Luki? Ya, baik. Lalu yang berikutnya ada dari Pak Andreas nih Pak. Pertanyaannya begini, bagaimana dengan orang yang mempunyai indera keenam, melihat roh-roh jahat seperti kuntilanak, pocong, dan sebagainya? Apakah indera keenam itu ada? Nah, terima kasih. Ini ya, kalau dari kecil itu bisa melihat setan di bawah usia 5 tahun, itu bukan karunia, itu kutukan. Berarti dari garis keturunannya, kakek neneknya terlibat kuasa gelap. Nah, itu harus diputuskan demi nama Yesus. Itu kasus namanya titisan, kutuk keturunan. Beda dengan karunia dari Tuhan. Kalau karunia dari Tuhan didapat setelah bertobat, tetapi tidak bisa digunakan setiap mau, tidak bisa. Tetapi waktu Tuhan kehendaki bisa melihat. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak. Beda dengan yang kutukan yang disebut indera keenam, itu sewaktu-waktu bisa lihat. Itu beda. Itu bukan karunia, itu kutukan. Nah, itu harus diputuskan demi nama Yesus. Merasakan adanya setan, semua manusia dan binatang bisa merasakan. Jadi semua manusia dan binatang bisa merasakan. Contohnya anjing, kalau ada setan lewat. Au! Bukannya saya mirip dia. Nah, ada setan lewat. Nah, kita kalau di tempat angker, rumah ada pembunuhan, ini rumah ini tidak beres. Nah, merasakan adanya setan, semua manusia dan binatang bisa merasakan. Tetapi ingat, tidak semua manusia bisa lihat setan. Nah, itu. Jelas, Pak? Ya. Bagaimana Pak Andreas? Sementara ada pertanyaan lagi nih, Pak Daud, dari Hansen. Bagaimana cara membentengi keluarga jika kita melakukan doa peperangan, Pak? Karena iblis pasti menyerang keluarga, maksudnya keluarga inti, keluarga inti atau sekitar. Apalagi keluarga yang tidak percaya Tuhan, pasti gampang kena. Dan tidak mungkin kita memberitahu sekeluarga kalau kita lagi melakukan doa peperangan. Itu Pak Daud. Bagaimana caranya? Sebelum doa peperangan, doakan keluarga dulu. Doanya, darah Yesus, sucikan keluargaku. Ampuni dosa-dosa keluargaku. Darah Yesus, bentengi rumah tanggaku. Supaya rumah tangga kita tidak diserang juga. Darah Yesus, bentengi, sucikan, lindungi keluargaku dengan api Roh Kudus, dengan benteng darah Yesus. Intinya doa pembentengan dengan darah Yesus. Jelas Pak Luki? Iya. Ya. Ini lalu berikutnya dari Pak Dharma. Apakah kutuk keturunan tersebut dapat dipatahkan dan apakah kutuk tersebut bisa langsung terhapus bila kita sudah bertobat? Itu Pak. Ini ya, kutuk keturunan pasti bisa dipatahkan demi nama Yesus. Nah, tetapi harus dengan hati percaya, beriman, dan diucapkan. Karena untuk iman itu harus ada proklamir, diucapkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, mulut orang mengaku diselamatkan. Nah, untuk matahkan kutuk keturunan, nah, doa pematahan kutuk bisa dibantu pendeta atau doa sendiri. Kalau doa sendiri, darah Yesus hancurkan segala kutuk, darah Yesus hancurkan mantra. Demi nama Yesus, segala perjanjian setan kami batalkan.
segala roh setan, roh jahat keluar demi nama Yesus. Nah itu doa untuk membatalkan kutuk namanya. Nah, kalau waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, lahir baru, ingat saudara, segala kutuk itu dibatalkan. Yang jadi pertanyaan itu satu, yang tahu kelahiran baru adalah Tuhan dan diri kita. Itu yang berhubungan dengan kutuk keturunan. Tetapi ingat, untuk kutuk masa depan harus dibatalkan juga. Yang berhubungan dengan hari ke-6. Makanya ritual puasa gelap seluruh dunia selalu berhubungan dengan hari ke-6, Jumat. Nah, ritual mantra-mantra, jimat-jimat itu hari ke-6. Nah, jadi saudara yang berhubungan dengan kutuk, hancurkan kutuk masa depan juga. Bukan hanya kutuk keturunan. Kenapa? Karena gini saudara, setan tidak bisa menyerang kita, tapi bisa menyerang masa depan kita. Nah, caranya doa untuk matahkan kutuk masa depan, ikuti saya. Darah Yesus, hancurkan kutuk masa depan. Demi nama Yesus, roh setan keluar. Darah Yesus, buka jalan berkat. Darah Yesus, buka masa depan. Amin. Lanjut, Pak Luki. Ya, ini Pak Daud, ada yang tanya, apakah doa peperangan rohani dan pelepasan bisa dilakukan secara virtual? Apa memungkinkan? Bisa. Karena doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Ya. Tidak usah banyak-banyak. Orang yang belajar kuasa gelap aja bisa mengirim dari jarak jauh. Ya. Oke, lanjut. Ya. Ini pertanyaan berikutnya. Doa buat orang yang merokok bagaimana ya, Pak? Maksudnya pertama untuk berhenti merokok, pertama niat dulu. Nah, pertama niat dulu. Niat. Kedua, harus itu dari niat dulu. Nah, kalau dulu saya berhenti merokok ada caranya, Pak Luki. Ya. Nah, jadi saya ini dulu ngerokok itu tingwe, ngelinting sendiri. Itu dari tembakau, cengkeh, wur, setelah itu dikasih kemenyan kecil-kecil, kemenyan Arab. Nah, itu kalau ngerokok gini nih, sebelah enggak kuat bisa pingsan itu. Nah, itu rokok saya sejak usia 9 tahun. Itu bisa kecanduan. Nah, bagaimana bisa berhenti? Ada caranya, yaitu apa? Waktu saya kalah sama Gilbert, gila 1 tahun. Nah, setelah bertobat, lupa kalau pernah ngerokok. Akhirnya berhenti sampai sekarang. Bisa lupa rasanya ya, Pak ya? Jadi yang nomor 1 itu niat dulu, Pak Luki. Ya. Iya, karena hilang ingatan setahun. Oke, lanjut. Ya, ini Pak, dari Bu Esther. Mau tanya kalau sakit stroke apakah ada kutukan keturunan? Itu belum tentu. Belum tentu. Bisa juga karena darah tinggi. Ya. Jadi belum tentu ya. Jadi gini, kalau mau stroke itu mudah Pak Luki. Yaitu apa? Sate kambing, makan durian, ambruk. Itu senengannya pendeta-pendeta Pak Daud. Sate kambing sama makan apa? Duren, sama-sama itu. Langsung itu. Lanjut. Ya. Ini dari Dwi. Mohon maaf bisa diulang lagi yang masalah indera ke-6 tadi Pak Daud. Karena jawaban yang tadi awal-awal suaranya putus-putus. Oke. Yang indera ke-6 Pak Daud. Ini ya. Anak di bawah usia 5 tahun bisa melihat setan, itu bukan karunia, itu kutukan. Itu pasti dari garis keturunan kakek neneknya dan terlibat kuasa gelap.
Nah, itu harus diputuskan, dibatalkan demi nama Yesus. Beda dengan karunia dari Tuhan, karunia membedakan roh, itu didapat setelah bertobat. Tetapi ingat, tidak bisa digunakan setiap saat. Nah, jadi kalau Tuhan menghendaki baru bisa lihat. Nah, kalau merasakan adanya setan, semua manusia dan binatang bisa merasakan. Tetapi ingat, tidak semua manusia bisa melihat setan. Nah, itu loh. Jadi kalau indigo apa macam-macamnya itu selalu berhubungan dengan keturunan. Nah, itu harus diputuskan demi nama Yesus. Oke, lanjut. Ya. Pertanyaan berikutnya, Pak. Apakah doa mematakan kutuk harus setiap hari, Pak Daud? Sebenarnya tidak harus setiap hari. Tergantung iman seseorang. Dari iman kembali ke iman. Ya. Yang penting percaya dan ada pertobatan. Ya, ya Pak. Lalu lanjut. Yang berikutnya, indigo berarti dari setan ya Pak? Ya itu jawabannya tadi. Ya, yang indera keenam tadi ya Pak ya? Ya. Ya. Lalu yang berikutnya, bagaimana cara berdoa supaya tuyul tidak masuk ke tempat menyimpan uang? Tuyul tidak berdoa masuk. Darah Yesus, berdoa darah Yesus membentengi, sucikan rumah ini. Perlu saudara tahu bahwa hanya orang pelit yang bisa diambil uangnya sama tuyul atau gitu, ilmu mati rezeki. Kenapa bank tidak bisa dibobol tuyul? Karena di bank itu uangnya orang pelit dan murah hati, saudara tidak kena tuyul puluhan. Ya. Oke, lanjut. Ya. Jelas Pak Luki? Ya jelas. Berarti tadi itu ada yang pertanyaan apakah tuyul itu ada atau enggak Pak? Berarti ada gitu Pak? Ada. Ada ya? Ya, dari Ibu Lucia tadi. Berarti sebentar, saya tanya, saya lihat-lihat lagi. Oh, ini dari Pak Timotius Hermawan SK. Bentar. 3 minggu lalu saat COVID sedang puncak-puncaknya, Bapak sampaikan malaikat maut sedang melintas di Indonesia. Nah, itu bagaimana, Pak? Itu ceritanya gini. Bulan Juni, tiba-tiba itu saya mendapat suara Tuhan. Bahwa Tuhan mengutus malaikat yang dulu diutus di Mesir untuk membunuh anak-anak sulung. Dan malaikat itu dari Jakarta menuju Surabaya. Itu bulan Juni. Waktu saya dapat itu doa, posisi tidur, tiba-tiba dengar. Jadi setelah doa, saya istirahat, tidur, dengar. Langsung saya telepon sama pendeta Gilbert. Pak Gilbert, ada apa Daud? Saya kok mendapat suara bahwa Tuhan mengutus malaikat maut dari Jakarta menuju Surabaya. Nah ini kan malaikat pencabut nyawa gitu. Waduh, Daud kalau kamu sampaikan ini bisa geger ribut ini Daud. Itu bulan Juni itu, bulan Juni. Bulan 6. Nah, setelah itu awal Juli saya mendapat penglihatan lagi. Malaikat dengan pedang terhunus itu di Pulau Jawa di awan-awan. Nah, waktu itu Tuhan bicara bahwa malaikat itu diberi otoritas penuh. Ingat saudara, otoritas penuh. Dan itu seizin Tuhan. Kenapa? Karena darah-darah martir menuntut keadilan.
Nah, terusan Tuhan memberi saya pengertian. Pada waktu di tanah Mesir, orang-orang Israel dikasih tanda darah anak domba. Betul? Tetapi mereka disuruh diam semua di rumah. Pada waktu malaikat itu berjalan, semua suruh berdiam di rumah. Dan anjing aja takut melonglong. Karena apa? Malaikat maut berjalan. Setelah itu saya adakan Zoom darurat sama Michael Gunawan. Itu bulan Juli awal. Saya mendapat petunjuk itu, langsung saya telepon. Langsung Zoom darurat. Jadi selama 3 bulan, kalau tidak penting sekali, jangan keluar rumah. Nah, jangan keluar rumah. Nah, kalau tugas, mau tidak mau, keluar rumah. Tapi ingat, ini saran saya. Jadi harus gunakan protokol kesehatan yang ketat. Ini masker, sama facial, sama semprot udaranya. Karena virus itu bisa kena lewat mata. Jadi saudara semprot gini. Nah, di situ saya sampaikan. Nah, setelah saya sampaikan, bulan Juli itu banyak mati gitu loh. Dan saya sedih sekali. Karena apa? 2 sahabat saya meninggal. Karena corona juga. Sahabat saya di Semarang, dan sahabat saya di Bandung. Saya sedih sekali. Dan rasa kesedihan itu sampai sekarang masih ada. Karena itulah saya berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya minta sama Tuhan supaya malaikat maut itu kembali ke asalnya. Kedua, minimal menyarungkan pedangnya supaya Indonesia diselamatkan Tuhan. Nah, waktu saya doa sungguh-sungguh awal Agustus Tuhan bicara sama saya. Aku mendengar doamu. Karena apa? Air mata orang-orang percaya ditampung di kirbat Tuhan. Jadi Tuhan mendengar doa kita. Amin. Amin. Itu awal Agustus. Nah, tapi itu sempat ribut itu. Pastor Gilbert, Pendeta Gilbert beritahu sama saya. Ini kalau disampaikan geger loh Daud. Ya, tapi gimana? Saya menyampaikan pesan Tuhan, ya sampaikan aja. Itu bulan Juni. Itu pertengahan Juni, bulan 6. Nah, Juli gimana kondisinya Pak Luki, Surabaya? Ya, makin parah. Kurang lebih sama itu sama Jakarta ya, Pak. Jadi Jakarta, jadi itu dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, malaikat itu berjalan. Nah, tapi ada cerita ini cerita ini tentang malaikat maut. Ya. Jadi gini, ini kisah nyata ini. Makanya itu orang itu takut sama 3, Pak. Oke, orang itu takut sama 3. Pertama, takut mati. Banyak orang ingin ke surga, tetapi disuruh duluan enggak mau. Betul? Betul? Siapa yang setuju katakan coba? Betul? Betul. Banyak orang ingin masuk surga, betul? Tetapi ingat, disuruh duluan enggak mau. Nah, pertama takut mati, betul? Kedua, takut miskin, betul enggak? Takut melarat, betul? Yang ketiga ada lagi takut sakit.
Ya. Yang keempat ada lagi takut kelaparan. Nah, jadi saya percayalah Tuhan mendengar doa kita. Ya. Dan saya percaya kuasa Elohim, kuasa Tuhan melawat Indonesia. Terus terang, pada waktu itu kan ada salah satu konglomerat kena corona. Kena corona. Nah, kena corona. Nah, waktu kena corona, dia telepon saya. Daud, saya mati apa hidup gitu. Makanya sekalipun konglomerat, dia takut mati juga. Waktu itu saya doa, tenang aja. Waktu saya doa, toh, Tuhan bicara, engkau hidup karena engkau akan melihat cucumu. Saya sampaikan ke dia, Tuhan bicara engkau hidup. Kenapa? Engkau melihat cucumu. Langsung dia senang sekali. Dites langsung negatif, sembuh sampai sekarang. Setelah itu dia ngomong, Pak Daud, ini saya dikasih berkat untuk pakan sapi. Kan saya di kebun ngurusin sapi kan. Dia ngasih saya berkat untuk pakan sapi. Dia ngomong. Ada lagi yang kedua. Anak pengusaha, toh. Anak pengusaha itu zoom gini nih. Ada malaikat maut di belakangnya dia. Wow, dia sudah muntah-muntah gitu, malaikat maut gitu. Nah, ayahnya udah bingung itu, gimana anaknya ini. Saya di Zoom itu saya berdoa karena video call kan, ada video call. Langsung saya doa. Saya Tuhan, aku mohon lewatkan malaikat maut ke anak ini. Karena ayahnya baik dan minta tolong saya untuk supaya dilewatkan. Nah, malaikat mautnya natap saya gini. Karena aku disuruh melewatkan, ya tak lewatkan. Anaknya hidup. Senang sekali itu ayahnya. Itu pengalaman itu. Makanya doa itu penting. Ya. Tapi dengan adanya malaikat maut itu, banyak orang berdoa sungguh-sungguh semua agama. Makanya kita berdoa, tapi Tuhan bicara, aku mendengar doamu. Amin. Amin. Lalu ini Pak Daud, pertanyaan dari Pak Timotius tadi, bagaimana dengan orang-orang percaya yang meninggal saat itu? Maksudnya yang kena COVID itu bagaimana Pak Daud? Kalau kita mati dalam Tuhan kan langsung di Firdaus. Menunggu hari pembagian mahkota. Kan model kematian apapun tidak mempengaruhi surga dan neraka. Kecuali satu, bunuh diri. Nah, yang mempengaruhi surga dan neraka adalah waktu hembusan napas terakhir, sebelum hembusan napas terakhir, engkau mempertahankan imanmu dari awal sampai akhir. Amin. Nah, kalau yang tidak dalam Tuhan, langsung dunia orang mati, menunggu hari penghakiman. Yang penting dalam hidup ini, satu, ingat, lahir dan mati ada jadwalnya. Sekalipun, makanya saya ini punya teman. Dia paling takut sama saya kalau saya ini jalan-jalan. Nah, dia itu paling takut sama corona gitu loh. Nah, saya ini sering jalan-jalan. Saya itu pelayanan tuh jalan-jalan dari Jakarta Bali. Saya itu Jakarta Surabaya PP pulang pergi jalan-jalan. Nah, tapi teman saya ini takut sekali corona. Dia memperingati macam-macam. Malah dia kena corona sendiri. Sedangkan saya sering doain, pernah kejadian Pak Luki. Saya ini punya kebiasaan sering nyemprot-nyemprot udara. Pakai antivirus. Sama pakai Pfizer gitu. Semprot udara gitu. Nah, ada orang datang minta doa. Pak Daud, saya minta doa. Saya doain demi nama Yesus gini. Habis doa dia ngomong ini, Pak, saya ini terima kasih doanya. Saya ini kena corona, Pak. Gimana Pak Luki?
Dan itu kejadian hanya sekali 2 kali Pak Logi. Ya. Nah, tapi saya itu setiap kali ketemu tak semprot-semprot udaranya gitu. Jadi saya baru tahu kuncinya. Nyemprot udaranya dengan antivirus itu benar. Semprot-semprot ini. Ya. Nah, ada lagi. Saya kumpul-kumpul toh sama kawan saya Mayor Jenderal. Ngomong-ngomong, ada satu temannya gini-gini minta doa. Dia enggak ngasih tahu kalau dia itu punya anak corona. Dia rawat, dia positif. Bayangin, saya dekat sama saya bukan jarak 1 meter, itu 0,5 meter. Doain, ngobrol-ngobrol. Tapi saya itu setiap kali dia ngomong tak semprotin udaranya itu. Saya hanya perasaan tidak enak tak semprot aja itu. Nah, tahu enggak, saya dites tetap negatif. Jadi saudara, ini pengalaman saya, nyemprot udara itu penting sekali. Ya. Nah, siapa yang setuju angkat tangan coba? Ya, setuju. Pokoknya kalau sama corona jangan adu sakti, itu aja. Oke, lanjut. Ya, ini ada Bu Hermin mau tanya nih, Pak. Bu Hermin, silakan Bu Hermin. Ya, silakan, Bu. Terima kasih Pak Luki, Pak Daud, terima kasih. Saya mau tanya, kalau untuk orang yang mati karena bunuh diri tadi, sebenarnya tadi juga disinggung masalah jadwal ya. Nah, jadwal itu berarti orang bunuh diri itu sudah termasuk memenuhi jadwal atau? Tidak. Itu dia membunuh dirinya sendiri, belum jadwalnya. Itu langsung ke dunia orang mati. Setuju Pak Luki? Ya. Lanjut. Bagaimana? Bu Hermin, masih mau tanya? Sudah? Oke. Ya. Baik, lalu berikutnya Pak Daud, ada pertanyaan dari Andrianto. Salam Pastor Dotoni, bagaimana cara mengaktifkan pelayanan malaikat? Saya itu berdoa, Tuhan, pimpinlah hidupku, dan aku percaya itu aja. Selama hidup saya ini, saya itu penting berjalan bersama Tuhan. Nah, makanya saya itu kemana-mana tidak mau dikawal, Pak Luki. Kalau kita dikawal orang, malaikatnya tidak ngawal kita. Karena apa? Sudah dikawal orang. Ya, jadi kalau tentang pelayanan malaikat, terus terang ya, selama saya pelayanan, memang banyak sekali kejadian malaikat menolong. Tetapi itu saya selalu berdoa setiap hari, Tuhan, aku percaya Engkau mengirim malaikatmu dengan pedang terunus menjaga hidupku. Saya hanya berdoa itu aja. Yeah. Dalam hidup ini kita lebih baik itu dinikmati, disyukuri, enjoy aja. Setuju Pak Luki? Ya, setuju saya. Oke, lanjut. Pak Daud, ini kalau saya mau tanya nih, misalnya nih kalau kita pergi ke satu tempat, misalnya ke hotel gitu ya, apakah baik kalau kita berdoa dulu supaya Tuhan mengutuskan tempat itu, lalu kalau selesai kita ngendap, kita juga berdoa mengucap syukur pada Tuhan, itu bagaimana Pak Daud? Itu penting sekali. Karena kan di hotel kadang ada kuasa-kuasa gelap itu sering kejadian. Makanya kalau saya ke hotel juga doanya, darah Yesus sucikan ruangan ini, roh setan, roh jahat keluar. Doa itu penting sekali. Ya. Jadi kalau kita pergi kemana, pelayanan atau kemana itu harus kita lakukan ya Pak Daud ya? Iya, berdoa betul. untuk tempat itu. Oke. Ya, ini 5 ada, lagi Pak Luki ya. 5 lagi ya. 5 lagi. Mari Bapak Ibu Saudara, 5 lagi. Ini ada dari Pak Regi. Kalau ada orang percaya sesembahan, atau Pak Regi langsung monitor. Host, tolong Pak Reginya. Iya Pak. Ya, silakan. Iya Pak Daud. Shalom Pak Daud. Iya. Mau tanya ini Pak Daud. Semisalnya
orang ini kan percaya dengan sesembahan kayak menyan, bakar menyan, terus hari-hari tertentu bakar menyan, keris itu. Terus berikutnya generasinya berikutnya itu sudah percaya dengan Tuhan Yesus Kristus. Apakah sesembahan itu dan percaya dengan keris itu akan mengikuti generasi berikutnya, Pak? Itu pertanyaan yang pertama, Pak. Yang kedua, kalau misalnya kita banyak nih, misalnya kita berdoa, terus dikasih penglihatan sama Tuhan, itu compare-nya itu benar dari Tuhan itu gimana, Pak? Terus kadang-kadang kan sekarang ini kan banyak hamba Tuhan atau yang lain bilang saya berdoa dikasih penglihatan sama Tuhan. Nah itu gimana untuk meyakinkan itu bahwa itu suatu penglihatan yang benar dari Tuhan, itu compare-nya gimana, Pak? Itu aja, Pak. Nomor 1, kalau orang tua kita terlibat kuasa gelap, itu otomatis apalagi berhubungan dengan pusaka, roh itu akan masuk ke generasi ketiga dan keempat. Tetapi kalau generasi kedua, ketiga, keempat itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dan beriman, bertobat ya, segala kutuk itu dibatalkan. Jelas? Jadi untuk pembebasan kutuk itu adalah pribadi. Kalau pribadinya percaya Yesus, bertobat sungguh, lepas. Yang keturunan yang lain yang tidak percaya gimana? Kutukan berjalan. Jadi kutuk berjalan. Karena putus-putus Pak Daud. Putus-putus, Pak. kita berkata dari buahnya lah engkau akan tahu. Kalau itu penglihatan dari Tuhan, pasti ya dan amin dan pasti terjadi. Cara mengujinya apa? Dibuktikan aja. Waktulah yang membuktikan kalau itu dari Tuhan atau bukan. Jelas? Oke, lanjut. Tadi putus-putus, Pak. Kurang jelas, Pak. Kalau itu dari Tuhan, penglihatan atau nubuatan, itu akan diuji oleh waktu. Kalau terjadi, itu benar dari Tuhan. Kalau bukan, berarti bukan. Oke, lanjut. Pak, generasi dari ini, Pak, yang apa sesembahan itu keputus-putus tadi, Pak. Di situ, Pak. Kalau kutuk keturunan itu kalau terlibat kuasa gelap ketiga keempat itu berlaku. Tetapi kalau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segala kutuk itu dibatalkan, diputuskan demi nama Yesus. Karena keselamatan dan pembebasan kutuk itu pribadi dan individu. Ya, mereka yang tidak percaya Tuhan, kutukan tetap berjalan. Jelas? Oke, ya, lanjut. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Ini, Pak, masih ada lagi. Mau tanya, kalau ke kuburan beri makanan dan foto dikasih makanan, apakah boleh? Terima kasih. Tidak boleh. Boleh. Tidak boleh. Lebih baik makanan yang dikasih kita aja, jangan dikasih orang mati, betul? Oke, lanjut. Ya. Ada lagi yang lain, Ibu? Bapak, Ibu? Ya. Saya Pastor. Silakan. Ya, siapa nih? Isa. Ibu Isa, silakan. Ya. Shalom, Pastor Daud. Mau nanya ya. Bagaimana dengan pengurapan minyak untuk rumah itu kapan dan waktunya kapan gitu? Apakah harus tertentu gitu? Apa perlu rumah kita itu diurapi dengan minyak gitu? Oke, perlu. Karena minyak urapan itu sebagai benteng Tuhan, sebagai itu adalah wilayah Tuhan, sebagai tanda. Ya, harinya apa? Semua hari dijadikan Tuhan baik. Jadi tidak usah ngitung hari. Doa olesi minyak, udah beres. Penting iman. Oke, lanjut Pak Luki.
Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Isa. Mungkin Bapaknya mau tanya, Bapak? Pak Hendri? Iya, ya. Ini dari Desi PSF, silakan. Desi, Ibu Desi. Ya, Shalom Pastor Luki sama Pastor Ya, Daud. kalau Mau tanya, kalau misal orang nih mau menikah dan ditentukan oleh misal nih kayak weton, kayak kecocokan tanggal lahir dan lain-lain, apakah kita sebagai anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan diboleh misalnya dari pihak orang tua memaksa seperti itu, kita sebagai anak Tuhan harus berbuat apa? Terima kasih. Pertama, tidak boleh. Kedua, kita harus jelaskan bahwa itu bukan iman kita, ya kita minta maaf. Tetapi ingat, sama orang tua tidak boleh melawan. Kalau tidak cocok, diam saja. Tidak usah dilakukan. Jelas? Karena Ya, kita jelas. tidak boleh ribut. Ya, karena semua hari itu hari yang dijadikan Tuhan. ya. Ya. Masih ada lagi, silakan. Kurang berapa Pak Daud? Oke, lanjut. Terakhir. Terakhir Satu ya. lagi ya. Ya, boleh, Satu boleh. lagi, Satu Pastor. lagi. Siapa? Bu Isa? Ya, Ya, ini silakan. rumah yang kami tinggali itu dulu kan Ya. pernah sempat ditanami kuasa-kuasa gelap gitu ya. Dan itu kita nggak tahu caranya untuk mengambil atau gimana. Tapi kalau kita doa setiap hari di rumah ini tanpa kita mengambil hal yang dari kuasa-kuasa gelap yang pernah ditanam orang tua di rumah itu, gimana, Pastor? Apa itu hilang sendiri? Apa perlu? Langsung bersih, langsung bersih. Oh, puji Tuhan. Terima Karena kasih. kita kan tidak mungkin bongkar lagi. Bongkar juga bingung tempatnya di mana, enggak tahu. Iya. Ya, terima Yang kasih. penting disucikan dengan darah Yesus. Amin, terima kasih. Tapi kalau kita tahu lokasinya, diambil, dibuang. Harus itu. Ya. Terima kasih, Kalau Pastor. tahu lokasinya, harus dibuang. Kalau kita tidak tahu lokasinya, sucikan dengan darah Yesus. Jelas? Jelas, terima kasih. Gimana Pak Luki? Jelas enggak? Ya, berarti itu sudah terakhir ya, barusan ya Pak Daud. Jadi Ya, malam kita hari doa ini, ya. ya, silakan Pak Daud pimpin dalam doa. Lalu kita akan terima doa berkat. Aku mohon Silakan. kekuatan Elohim. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja. Kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Demi nama Yesus, roh setan, roh jahat, roh gelap, keluar. Kuasa Yesus bekerja. Lawat dengan program ini Tuhan, jamah dan lawat saya pribadi Tuhan. Bebaskan dari yang jahat. Demi nama Yesus. Amin. Amin. Oke Pak Luki, hari Haleluya. apa lagi Pak Luki rencana? Ya. Kasih kabar ya. Ya, minggu depan hari Rabu jam 7, Pak Daud. Jam 8 aja ya. Jam 8, ya. Oke, ya. Ya, Bapak Ibu, jadi minggu depan kita mulai hari Rabu, tapi jam 8, ya Pak Daud ya. Pak Iya. Daud akan membicarakan topik yang lebih menarik lagi. Jadi hari ini kita selesai sampai di sini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan info dan ingin dapat info, bisa WA nomor saya ini, saya ketik di sini. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang di luar GPI Rehoboth yang ingin dapat info, silakan bisa save nomor saya. Dan jangan live dulu, kita akan foto sama-sama dulu. Ya, Pak Daud, kita akan foto sama-sama, lalu kita akan selesai malam hari ini. Silakan, host. Iya, host sudah siap, co-host Elsa? Belum bisa ya? Mungkin Elsa aja dulu. Sorry, lagi jelek internetnya. Baik, Bapak Ibu, Saudara bisa buka dulu videonya, kameranya bisa dibuka karena kita akan foto bersama. Iya, sudah siap, host? Oke, ada 3 window.
Oke, dari slide yang pertama dulu. 1, 2, 3. Lanjut. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terakhir. Slide ketiga. 1, 2, 3. Thank you, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Baik, silakan bisa dibuka semua. Terima kasih. Kita bisa ucapkan terima Pastor kasih. Luke. Terima kasih. Pak Daud, terima kasih banyak. Ya, semuanya malam hari ini Tuhan berkati. Ya, shalom. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Timotius, Bu Esther, dan lain-lain. Sampai ketemu Rabu depan jam 8 malam. Dulu ya, Jile.